Halo, selamat siang. Patrisius Juwandono di sini. Kali ini topik saya adalah bagaimana mencari studi kepustakaan, bagaimana mencari artikel-artikel di jurnal ilmiah yang terbaru atau terkini. Ini berdasarkan pada pengalaman saya sebagai dosen, saya kadang-kadang seringkali merasa kurang nyaman atau bahkan merasa agak kecewa karena studi pustaka yang dikemukakan oleh para mahasiswa saya itu kebanyakan berasal dari tahun-tahun yang sudah jadul. Ya. Jadi sebagai generasi muda ternyata mereka belum bisa menemukan sumber di mana mereka bisa menemukan artikel yang terbaru atau terkini, setidaknya dalam kurun waktu 5-6 tahun terakhir. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menemukan sumber-sumber seperti itu dengan 3 sumber, yaitu Science Direct, Google Scholar, kemudian Open Maps. Nah, mari kita lihat bagaimana kita mencari sumber-sumber yang terbaru seperti itu. Oke, yang pertama adalah Google Scholar. Saya kira Anda tinggal mengetikkan kata Google Scholar di kolom Google, kemudian akan muncul seperti ini. Ya, Google Scholar memuat berbagai artikel dari berbagai jurnal yang sudah ditulis oleh banyak sekali dosen atau peneliti dari berbagai belahan dunia. Jadi begitu kita sampai pada Google Scholar seperti ini, maka kita tinggal mengetikkan kata kunci yang berhubungan dengan topik penelitian kita atau topik paper kita. Misalnya saya sedang menulis tentang multimodality, maka akan saya ketikkan multimodality and writing. Ya, kemudian tinggal saya tekan tanda itu, kemudian muncullah banyak sekali karya-karya ilmiah yang ditulis dalam topik multimodality in writing. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini berupa buku, kemudian diterbitkan pada tahun 2015, jadi relatif masih baru. Karena ini adalah tahun 2020, jadi 2015 itu adalah 5 tahun terakhir, jadi relatif masih baru. Ya. Nah, yang seperti ini tahun 2005 tentunya sudah 15 tahun yang lampau, sudah tergolong jadul ya, jadi sebaiknya ini tidak kita pilih. Ya. Nah, kalau kita ingin melihat karya-karya terbaru yang sesuai dengan tahun penerbitannya, ya kita tinggal pergi ke sini saja. Ya, tinggal misalnya sejak 2019, nah kita klik sejak 2019, maka semua yang dimunculkan di sini adalah karya-karya ilmiah di berbagai jurnal yang terbit paling lambat atau paling lama tahun 2019. Ini misalnya kita lihat di sini ada satu judul terbitkan tahun 2019. Ini juga tahun 2019. Ini bahkan tahun 2020 ya dan sebagainya. Kalau kita scroll ke bawah, kita akan melihat lagi lebih banyak judul yang diterbitkan dalam kurun waktu 2019 sampai tahun ini, yaitu 2020. Ya. Jadi kita tinggal melihat pada ringkasannya di sini. Jadi di sini misalnya ada ringkasannya. Kalau memang ringkasan itu cocok dengan topik Anda, ya silahkan diklik. Ya silahkan diklik dan Anda akan mendapatkan informasi yang lebih terperinci dari naskah itu. Nah ini kebetulan berupa buku. Kalau berupa buku ya kita tinggal melihat lebih dalam apakah buku itu punya bagian yang cocok dengan materi kita. Ya. Nah itu adalah untuk Google Scholar. Ya. Jadi itu salah satu sumber di mana kita bisa mendapatkan berbagai artikel yang terkini. Ya. Sekarang saya lanjutkan dengan ini saya tutup dulu. Saya lanjutkan dengan Science Direct. Nah, ini nggak kalah serunya ya Science Direct. Pertama tentu Anda harus sign up dulu di sini. Saya sudah sign up. Kemudian setelah login, kita akan masuk ke sini. Kita akan masuk ke halaman ini. Ya kita tinggal scroll ke bawah. Nah di sini kita akan melihat di margin sebelah kiri bidang-bidang yang kita inginkan atau bidang-bidang yang ada dari berbagai banyak bidang di dunia ilmu pengetahuan. Ini semuanya didaftarkan di sini, di list di sini. Anda tinggal memilih mana yang cocok dengan bidang Anda, bidang studi maupun bidang penelitian Anda. Ya.
Nah, misalnya karena saya dari jurusan pendidikan bahasa, saya akan masuk pada Arts and Humanities. Tinggal kita klik, ya. Nah, kemudian di situ kita akan melihat banyak sekali judul jurnal dan informasi tentang jurnal, judulnya segala macam. Bagaimana kalau kita ingin menemukan satu rangkaian artikel yang berhubungan dengan topik kita, ya kita tinggal di sini saja. Ya. Menurut pengalaman saya ini lebih bagus kalau kita pakai advanced search, artinya pencarian yang lebih teliti, pencarian yang lebih detail. Maka kita klik advanced search. Ya. Nah, kemudian di sini, misalnya saya sedang menulis tentang metaphorical expressions misalnya. Saya tinggal ketikkan di sini metaphorical expressions in novels, ya, seperti itu. Ya, misalnya adalah topik yang sedang Anda tulis. Kemudian, ya kalau Anda tentu bisa mengisi kolom-kolom itu, tapi kalau kepingin gampang langsung aja tekan search. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kita akan muncul banyak sekali judul buku maupun judul karya ilmiah, judul tulisan, ya, yang sesuai dengan topik tadi. Ya, di sini yang pertama, the role of the right cerebral hemisphere in processing novel metaphorical expressions dan sebagainya. Ya. Metaphorical language processing and amygdala activation and L1 and L2. Ya, sangat canggih ya. Ya, seperti tadi yang saya bilang, kita sebaiknya memilih terbitan-terbitan edisi terkini atau terbitan-terbitan yang masih baru. Setidaknya 5-6 tahun terakhir. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mempersempit pencariannya pada tahun tertentu saja atau pada periode tertentu? Ya, kita tinggal masuk ke sini. Ya, kita tinggal mengklik salah satu dari sini. Misalnya kita kepingin yang tahun 2019, ya, maka kita akan mengklik ini, kolom ini. Nah, kemudian akan diberikan judul-judul yang terbit pada tahun 2019. Nah, di sini misalnya metaphorical meaning learning in context and event related potential study. Terbitnya tahun 2019. Nama jurnalnya Journal of Neurolinguistics. Ya. Kita bisa melihat abstraknya di sini. Ya. Kita lihat, kita baca dulu abstraknya. Kalau memang isinya sesuai, ya maka kita bisa mengutip dari abstrak itu atau bahkan sampai pada mengunduh teksnya, mengunduh full teksnya. Ya. Kemudian ini ada fasilitas ekspor. Kalau ini kita klik, kita akan masuk pada bagaimana mengutip sumber ini. Ya, umumnya saya akan mengklik yang di sini. Nah, kemudian diminta menyimpan. Sebentar kemudian akan muncul hasilnya. Nah, jadi kalau kita ingin mensitasi sumber ini, maka kita tinggal melihat di sini. Ya, kita akan melihat nama pengarangnya. Di sini adalah orang-orang dari Tiongkok, kemudian judulnya, jurnalnya, kemudian volumenya, tahun terbitnya, kemudian halaman di mana artikel itu muncul di jurnal itu. Ya. Semua informasi ini tentunya berguna kalau kita ingin membuat sitasi atau membuat daftar pustaka dari artikel ini. Ya, oke. Jadi itu adalah untuk Science Direct, ya, cukup asik ya, cukup lengkap. Kita bisa melihat banyak sekali sumber atau artikel-artikel yang terbit terbaru. Ya, jadi jangan lagi menuliskan satu paper atau satu skripsi atau satu tesis yang isinya adalah hasil penelitian pada tahun 2002. Waduh, jadul sekali itu ya. Jadi yang seperti itu bisa dihindari. Caranya bagaimana? Ya seperti ini. Menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Science Direct, kemudian tinggal melihat pada tahun-tahun yang terbaru. Ya. Oke, kemudian sekarang saya kenalkan satu lagi, namanya
Open Knowledge Maps. Open Knowledge Maps, ya. Anda bisa melihat URL-nya di sini, openknowledgemaps.org/index. Ya. Ini semacam suatu peta yang mengkaitkan antara berbagai jurnal atau berbagai artikel yang sudah dirilis di jurnal, dipetakan sedemikian rupa sehingga ada visualisasi pemetaan itu. Artikel mana berkaitan dengan artikel apa, ya, itu bisa tersimpan atau tergambar dalam satu peta. Tapi kita tidak usah pusing pada pemetaan itu. Untuk saat ini kita ingin melihat artikel-artikel yang terbaru. Kita ingin melihat artikel-artikel yang cocok dengan paper kita yang juga diterbitkan pada tahun-tahun yang terkini. Ya, misalnya di sini saya ketikkan video in multimodal writing. Misalnya saya sedang menulis tentang video in multimodal writing. Ya, kita tinggal mengklik ini, ya. Kita bisa memilih antara PubMed, Life Sciences, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hidup, ya. Kemudian di sini base, itu semua disiplin, semua bidang ilmu. Ya, kita cari yang ini, kita coba yang ini, kita klik go. Ya. Nah, kita tunggu sebentar karena petanya sedang dibuat oleh web ini. Ya. Kita tunggu sebentar. Please be patient. This takes around 20 seconds. Ya. Kemudian kalau kita ingin belajar bagaimana knowledge map itu dibuat, ya kita bisa melihat sekilas di sini. Ya. Tapi kalau enggak, ya kita tunggu aja sampai hasilnya keluar. Ya. Oke, hasilnya keluar beberapa saat. Ya, sabar. Yang sabar pasti subur. Ya. Yang sabar tidak cepat masuk kubur. Oke, wah, ada pemberitahuan lagi. Creating your visualization takes longer than expected. Ya, ini belajar sabar ya. Please stay tuned. Nah, kemudian hasilnya muncul di sini. Nah, petanya berbentuk seperti ini. Ya, jadi bagaimana satu artikel berhubungan dengan yang lain. Nah, kita bisa melihat di sini. Ya, kita lihat pada kolom sebelah kanan. Kita pilih yang tepat, ya, yang kira-kira topiknya tepat dengan topik kita. Kemudian kita lihat kita pastikan apakah tulisan itu terbit di tahun-tahun yang terkini, tahun-tahun yang masih tergolong baru. Ya. Tahun 2016, 4 tahun yang lalu, okelah bisa kita pilih, ya, bisa kita baca. Ya. Kalau kita ingin membacanya, tinggal mengklik saja. Saya kira Anda sudah pasti familiar dengan itu. Ya. Kemudian di sini ada abstraknya. Ya. Dan di sini disediakan linknya, link ke jurnal aslinya. Kita bisa melihat lebih utuh di situ. Ya. Tunggu sebentar agak lama. Nah, di situ ada uraiannya, mulai dari abstraknya, ya, nama penulisnya, ya, dan pada intinya ini adalah tulisan yang bisa Anda pertimbangkan untuk bisa Anda kutip ke dalam paper Anda. Sekali lagi, topiknya harus relevan, harus terkait dengan topik yang sedang Anda tulis atau sedang Anda teliti, dan tahunnya masih tergolong baru. Setidaknya 5-6 tahun terakhir. Oke, saya kira itu adalah uraian saya. Kiranya bisa membantu. See you again in my next episode.